Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman sahabat mancing seantero Nusantara? Salam santun untuk Suhu dan Master Galatama ya, teman-teman ya. Kali ini kita berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya ya. Ini dalam hal membuat umpan untuk mancing Galatama lele teman-teman ya. Dan kali ini kita menggunakan medianya media kijing. Ini yang sebelumnya sudah kita rebus ya. Ini kijing kurang lebih antara 500 sampai 600 gram atau 5 sampai 6 on. Ini kita rebus, dicampur dengan Royco rasa ayam 4 saset ya. Jadi proses perebusannya setelah kita rebus, sudah dingin baru kita kupas ya, daging kijingnya. Terus sudah itu kita dinginkan, setelah kita dinginkan baru kita tiris ya. Atau ditiriskan sembari mendinginkan juga boleh. Jadi intinya dingin ya teman-teman ya. Nah setelah kita rebus kurang lebih 30 menit ya. Ini sudah kita kupas dan ini tinggal proses kita blender ya. Kalau teman-teman umpamanya lebih yakin di cincang ya monggo ya, tapi ini di blender lebih cepat karena dari karakter daging kijing sendiri ini sudah berserat ya teman-teman ya. Jadi kita blender tidak terlalu halus. Sebetulnya umpan ini bisa dikocek atau bisa dipulung teman-teman. Jadi tergantung nanti diatur dari pengerasnya ya. Nah ini setelah kita blender, blendernya blender kasar ya, ini kelihatannya sedikit teman-teman ya, tapi nanti kalau sudah kita campur dengan bahan yang lain pasti cukup untuk main satu season ya, 2 jam ya. Ini 2 jam kalau saya cukup sih, tapi kalau teman-teman mau diperboros lagi ya silakan aja. Ini saya buat kisaran antara 5 on sampai 6 on. Nah bahan yang pertama yang kita campurkan ini adalah susu bubuk 1 saset. Ini kita beli di warung juga boleh, ada di toko-toko umpan juga banyak ya. Ini 1 saset susu Denko. Jadi kita satukan, kita aduk. Untuk pengadukannya terserahlah, pakai tangan juga nggak apa-apa, pakai centong juga boleh ya, atau pakai alat yang lain. Intinya menyatu antara susu Denkonya dengan bahan dasarnya, daging kijing. Setelah itu susu sudah masuk, kita campurkan dulu ya. Ini ada bahan berikutnya, Nutrisari anggur sama Just Juice rasa sirsak, dan nanti pengganti blenok ini saya gunakan white coffee ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin menggunakan white coffee bisa diganti dengan blenok ya. Mungkin 5 sampai 10 tetes. Jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan rasa kopi ini biasanya ikan cuma ngumpul aja tapi nggak mau makan ya. Kita campurkan teman-teman ya. Ini apa namanya? Nutrisari anggur dan juga Just Juice rasa jeruk ya. Aroma anggur ini, Nutrisari anggur ini untuk menambah rasa manisnya. Dan kalau Just Juice sirsak ini untuk menambah segar ya dari tekstur umpan. Nah sekarang kita tambahkan white coffee. Ini kita kasih agak lumayan ya, karena saya sesuaikan dengan banyaknya bahan dasarnya ya. Ini kita pakai 1 sendok makan kita pakai. Nah umpan ini dibuat juga, ini sebetulnya pembuktian dari ada salah satu subscriber yang sudah dicoba belum om umpan ini ya, nanti kita coba ya. Nah ini berikutnya kita kasih pengeras. Pengeras ini relatif ya, atau tergantung dari teman-teman. Kalau sukanya agak lembek ya monggo aja silahkan. Terus jenis pengeras ini juga tawar ya, ini juga bebas. Bisa gunakan roti tawar yang dikeringkan, bisa menggunakan mie instan. Ini kalau saya menggunakan mie instan ya. Bisa juga menggunakan super kino yang rasa tawar, intinya bebas. Dan tekstur menyesuaikan sesuai dengan kebiasaan dari teman-teman.
Yang jelas tekstur dari daging kijing ini teksturnya memang sudah berserat. Ya. Kita aduk sampai betul-betul menurut kita sudah sesuai seperti apa teksturnya ya. Ini kalau saya masih kurang. Nah, jadi untuk penggunaan pengeras itu sendiri jangan langsung terlalu banyak ya teman-teman ya. Karena saya menggunakan mie instan ini kalau terlalu banyak nanti malah mengeras ya, dia akan mengembang. Jadi sedikit demi sedikit agak dibanyakin dikit ya. Nanti kalau sudah nyampe kolam, nanti kita lihat lagi kalau teksturnya udah pas ya sudah berarti segitu kan. Gitu. Kalau maunya kurang ya kita tambahkan lagi. Karena kalau terlalu keras juga nanti kurang bagus ya. Jadi kurang apa ya? Kurang nyebar ya. Jadi nanti kurang bisa sedikit agak buyar gitu kan umpannya di kolam. Tapi kalau dibuat agak benyek, agak lembek nih biasanya ada percikan-percikan umpan ini dia nyebar ke dasar kolam ini nanti akan bisa mengundang ikan untuk mencium aroma umpan yang kita buat ini ya teman-teman ya. Nah ini kita aduk seperti ini teman-teman, sekali lagi sampai betul-betul tekstur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu baru kita coba teman-teman, kita lihat umpan ini tenggelam atau ngambang ya. Kalau untuk teknisnya nanti settingannya terserah dari teman-teman kebiasaan, kalau menggunakan timah ya monggo, tidak menggunakan timah ya monggo, disesuaikan aja ya. Jadi tidak bisa dipaksakan ini harus nggak pakai timah, ini harus pakai timah, nggak, terserah dari teman-teman kebiasaan ya. Kalau saya kalau nggak pakai timah kurang marem. Cuma kalau saya pakai umpan olahan seperti ini saya gunakan timahnya agak kecil ya. Nah, ini ternyata teksturnya tenggelam teman-teman. Kita perhatikan ya. Jadi ini ada apa namanya, bercik-bercik agak butek airnya ya. Nah ini yang saya maksud tadi, jangan terlalu keras ya. Jadi nanti dia akan buyar di dalam air dan ini nanti yang akan mengundang ikan untuk mendekat ya. Minimal mencium aroma umpan yang kita buat ya. Nah oke, ini karakter umpannya ternyata tenggelam. Kalau sudah baru kita siapkan wadah ya. Satu lagi setelah kita siapkan wadah nanti ada satu lagi senjata lah kalau kata saya mah ya. Ini masih dominan sih kalau saya ya. Ini saya nanti gunakan esen. Esen yang menurut saya masih bagus untuk kita gunakan baik untuk alam atau untuk olahan ya. Nanti kita gunakan esennya juga nggak terlalu banyak ya. Nah ini udah kita masukkan ke plastik. Nah seginilah ya. Ini cukup untuk mancing 2 jam. Nah ini kita gunakan esen ASF yang single fighter teman-teman. Ini mantap ya. Sekali lagi alam bagus, olahan bagus. Ini sudah saya coba ya menggunakan beberapa umpan masih jalan ya. Kalau juara itu bonus. Yang penting umpan ini dimakan dulu. Jalan gitu kan. Jadi selisihnya nggak banyak-banyak amat dengan juara totalnya gitu. Jadi artinya umpan itu makan ya. Oke, kita gunakan antara 40 sampai 50 tetes karena kolamnya juga nggak terlalu dalam. Kita pakai 40 tetes ya. Paling kurang lebih antara 80 sampai 1 meter lah kedalaman air ya. Kalau umpamanya mungkin kedalaman airnya lebih dari 1,5 meter mungkin bisa agak ditambah lagi. Ya, atau disesuaikan dengan air kolam. Kalau terlalu pekat nanti bisa kita tambahkan. Karena esen ini tidak ada overnya teman-teman ya. Jadi mau kebanyakan gitu juga dia nggak membuat ikan itu lari atau OD ya. Atau OD sih, OD ya. Nah, oke, setelah itu baru kita becek-becek, kita satukan, kita ratakan antara esen dengan umpan yang sudah kita buat ya. Jadi disinilah intinya ya. Tadi pengerasnya tidak terlalu banyak karena nanti ditambah dengan esen ini teksturnya nanti akan berubah ya. Nanti kita lihat lagi di kolam saat kita mau mancing. Kalau maunya teksturnya kurang pas nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Kalau sudah terlalu keras susah ya kan. Nah, oke. Buat teman-teman semuanya, sahabat mancing, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang mau nyoba silakan. Catatan kalau untuk esen
terserah ya, tergantung dari teman-teman kebiasaannya mancing ini menggunakan esen olahan ini esen apa ya. Kalau saya lebih dominan ke single fighter yang produk dari BASF Fishing ya. Nah oke, buat teman-teman semuanya sahabat mancing, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing Oke teman-teman sahabat mancing, kita langsung berada di kolam dan ini penampakan umpan yang sudah kita buat ya. Ini agak lembek, agak benyekan. Ini pas banget ya. Nanti ini nggak lepas teman-teman. Nanti bisa diperhatikan ya saat mengkaitkan di kail itu teksturnya seperti apa ya. Nah ini seperti ini. Sambil nanti kita intip ini lapak sebelah ini menggunakan umpan apa teman-teman ya. Ini ngeri teman-teman ya. Kita lihat tuh ya, lapak sebelah menggunakan tapui ya atau tabung puyuh ya. Itu umpan yang luar biasa. Kita ada di lapak sebelahnya teman-teman ya. Kita yakin aja dengan umpan yang kita gunakan ya, apakah umpan ini nanti strike atau enggak. Ini terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Ini mohon maaf ya kalau suasana di kolam tidak saya perdengarkan, ini karena ada beberapa bahasa-bahasa dari kawan-kawan mancing yang tidak pas untuk kita naikkan ya. Nanti takutnya kena ban sama YouTube ya. Jadi kita mendingan kita ganti dengan suara saya lah ya. Oke, langsung strike teman-teman. Oke, ya oke, sit. Iya. Jadi ternyata umpan ini dimakan teman-teman ya. Luar biasa. Masih kita coba berusaha untuk menaikkan ikan ya teman-teman ya. Strike perdana lumayan untuk laris ya teman-teman. Ternyata umpan ini dimakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah nanti di kolam teman-teman juga nanti lumayan lah gitu kan. Wow, gila, nggak mau disarok dia guys. Iya, berat kayaknya teman-teman ya. Induk nih kayaknya. Iya, induk kayaknya nih teman-teman. Cia udah ya. Dan naik, kita lihat dimakan teman-teman ya. Cus, ini kedinya lagi nyerok di lapak depan. Kita coba lagi teman-teman dari yang lain. Tadi size-nya lumayan besar teman-teman. Kita coba lempar lagi ya. Lumayan penuh teman-teman pemancingnya. Ada 28 lapak di depan, kurang lebih ada sekitar 8 sampai 10 orang di depan ya. Di samping kanan kiri saya agak lumayan juga. Wow, langsung strike teman-teman. Iya. Langsung strike. Oke. Nggak nunggu lama teman-teman ya, langsung strike. Berarti bolehlah umpan ini bisa dicoba ya. Karena malam ini kondisinya hujan teman-teman ya. Nah, katanya kalau kijing ini kalau dipakai hujan, apalagi pas musim hujan, ini gila bener umpan ini kijing ini ya. Yes. Mantap, dimakan teman-teman. Nyamping, tapi masih masuk poin. Agak dalam tapi lewat samping, agak susahan ya. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan masih ada cinta. Kita lempar lagi teman-teman. Ya, umpan ini lumayan teman-teman ya. Sekali lagi, umpan ini kalau untuk musim hujan bisa diandalkan ya.
Pemancingnya penuh teman-teman. Di depan rame, di samping kanan kiri juga hampir full ya. Ini kolam ini ada 28 lapak. Jadi kanan kirinya masing-masing ada 14 lapak. Ya, kita masih nunggu apakah masih direspon. Oh, ternyata masih teman-teman. Nyut. Oke. Ya, sudah digoyang. Set. Oke, teman-teman. Sahabat mancing. Ternyata umpan ini masih oke ya. Terutama di musim hujan. Oke, buat teman-teman semuanya sahabat mancing, terima kasih banyak yang sudah support channel ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.